Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Badawi di channel Badawi Gadget. Di tangan saya sudah ada HP spek gaming rilisan tahun 2019. Saya yakin kalian ketika melihat gambar ini udah tahu ini HP apa. Ya, ini adalah HP Realme XT rilisan tahun 2019 yang masih bisa dibilang cukup ajib untuk kita cari di tahun sekarang. Terlebih lagi harganya sudah di angka 1 jutaan saja. Di mulai awal rilis kalau nggak salah HP ini menyentuh angka 4 juta kalau nggak salah ya teman-teman. Ya mungkin salah bisa kalian koreksi lah di kolom komentar. Dan HP-nya sekarang kalian bisa dapetin dengan harga 1 jutaan aja dengan spesifikasi yang menurut saya nggak kalah dengan brand-brand ataupun tipe-tipe terbaru saat ini. Buat kalian yang mungkin penasaran dan pengen tahu kira-kira seperti apa reviewnya, kalian bisa simak videonya di sini. Dan sebelum saya lanjut, kalian kalau pengen tahu harga 1 jutanya berapa, di sini untuk harga di Facebook saat ini kalian bisa lihat lah untuk Realme XT di sini sekarang dibanderol dengan harga 1.700.000-an aja. Tentunya tergantung kondisi dan juga kelengkapannya ya teman-teman. Oke, langsung aja lanjut. Seperti ini dia untuk review Realme XT di tahun 2024. Seperti biasa di awal kita mulai daripada bagian desainnya terlebih dahulu. Untuk desain pada Realme XT di sini kalian bisa lihat pada bagian belakang di sini glossy dan ketika terlihat dengan cahaya di sini seperti ada cahaya yang bergerak. Yang saya pegang di sini yang warna putih ya teman-teman dengan desain kameranya yang tegak berdiri. Dan di sini udah 4 kamera teman-teman dengan resolusi kamera utamanya di 64 megapiksel. Untuk bagian samping kanannya di sini ada yang namanya LED flash kecil di bagian luar ataupun di luar dari framenya ya teman-teman. Dan di sini ada tulisan AI kamera dan pada bagian bawah ada tulisan Realme-nya. Bahan pada bagian belakangnya di sini udah pakai kaca ya teman-teman, udah Corning Gorilla Glass 5. Jadi udah ajib banget untuk HP-nya di sini dengan desainnya yang di sini mengikuti dengan arah lekukan tangan. Jadi enak banget digenggam. Untuk ketebalannya di 8,6 mm saja dengan bobotnya di 183 gram yang bisa dibilang enteng banget untuk HP-nya di sini. Ya bisa dibilang enteng karena memang HP ini memiliki baterai yang bisa dibilang cukup minim yaitu di 4000 mAh yang masih standar-standar aja dan kadang masuk kategori boros ya teman-teman. Dan untuk desain lainnya HP-nya di sini pada bagian bawah di sini peletakannya ada speaker, kemudian port charger yang udah USB-C, kemudian di sini mic dan juga port headsetnya. Pada samping kanan di sini ada tombol power, pada bagian atas di sini mic dan bagian sini ada tempat SIM dan juga tombol volumenya. Di mana tempat fingerprintnya bang? Untuk fingerprintnya udah ada di bagian layar. Gimana menurut kalian? Untuk fingerprint udah ada di bagian layarnya. Di sini udah cakep banget bukan? Dengan harga 1 jutaan, dengan fingerprint yang udah on display, kemudian desainnya yang udah pakai kaca pada bagian belakang di sini udah cakep banget ya. Dan mungkin bisa dibilang sulit untuk kita temuin di tahun sekarang dengan spesifikasi yang sedemikian rupa. Kemudian untuk bagian layarnya di sini desainnya masih pakai poni water drop ya teman-teman. Yang bisa dibilang masih aman-aman saja karena HP angka 1 jutaan sekarang masih pakai yang namanya poni water drop seperti ini. Pada bagian framenya pun di sini terlihat tipis pada bagian atas dan bagian samping. Bagian bawahnya pun juga masuk kategori yang bisa dibilang lumayan tipis ya teman-teman untuk HP Realme XT di sini. Untuk layarnya sendiri di sini berukuran di 6,4 inch aja dan panelnya udah pakai panel Super AMOLED. Bayangin aja. Harganya 1 jutaan udah pakai Super AMOLED. Gimana carinya gitu ya. Jarang-jarang kan kita dapetin HP dengan harga 1 jutaan dengan spesifikasi yang udah sedemikian rupa. Terlebih lagi pada bagian layarnya di sini dia udah Full HD Plus untuk resolusinya dengan Corning Gorilla Glass untuk proteksi layarnya, Corning Gorilla Glass 5. Jadi depan belakang udah aman, sama-sama pakai Corning Gorilla Glass 5 udah cakep tentunya ya teman-teman. Dan untuk HP-nya sendiri di sini enak banget dibuat main game dan semacamnya udah oke banget. Pada bagian layar di sini aman gak ada shadow atau apapun ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuhnya tentunya masih aman lah di sini. Sekalipun berumur di angka 5 tahunan, fingerprint di HP ini masih ajib banget dan bisa dibilang cukup responsif gitu ya teman-teman. Dan kalau kita coba cek tentang ponselnya di sini kalian bisa lihat untuk versi Androidnya di sini Android 11 kayaknya udah mentok di sini ya teman-teman. Pada awal rilis HP ini pakai P ataupun Android 9.
Versinya di sini Realme XT, versi UI-nya 2.0, kemudian chipsetnya kalian bisa lihat Snapdragon 712. Ajib banget kalau dibuat main game. Kalau Mobile Legends, Free Fire, PUBG pun HP ini masih kuat untuk menghajar game-game tersebut. Terlebih lagi di sini dibekali dengan RAM 8 dengan internalnya 128 GB dan juga masih support yang namanya SD card yang bisa sampai 1 TB, teman-teman. Udah cakep banget tentunya untuk HP ini. Cuman memang untuk kekurangannya di sini pada bagian baterainya. Baterainya cuman 4000 mAh yang bisa dibilang untuk 4000 mAh ini masuk kategori yang udah bisa dibilang cukup rendah. Bahkan HP sekarang yang bisa dibilang rendah itu baterainya cuma di 4500 untuk rilisan terbarunya. Itu pun di brand-brand flagship ataupun brand-brand yang cukup bisa dibilang lumayan mahal ya teman-teman. Ya di angka 6 juta ke atas untuk harga barunya rata-rata pakai baterainya di 4500, sedangkan HP Realme XT di sini 4000. Cuman untungnya HP ini sudah disupport dengan fast charge, tentunya udah full ya teman-teman. Kalau nggak salah di 22 watt ya. Kalau perdana rilis dulu kayaknya di 22 watt. Karena memang di awal rilis di HP ini itu jarang banget yang ada yang namanya baterai 33 watt itu ya. Masih paling kencangnya itu di angka 20-an watt gitulah ya teman-teman. Dan sistem proteksinya pun juga lengkap. HP ini ada fingerprint ya, kemudian ada pinnya juga untuk sandi dan semacamnya. Face unlocknya pun juga masih aktif dan masih normal dan mantap banget teman-teman untuk HP-nya di sini. Kemudian untuk HP-nya mungkin yang menjadi kekurangan lagi kalau yang kita cari sekarang yaitu speaker. Untuk speakernya masih mono, belum stereo speaker, masih pakai mono. Kalau kalian pengen tahu gimana yang namanya speaker, kita lanjut aja cek speakernya dulu. Untuk cek speaker ya teman-teman, kita udah masuk, langsung kita nyaringkan. Dari angka 0, 10, 9, Oke, gimana menurut kalian? Untuk speakernya udah nyaring, bassnya juga lumayan teman-teman, dan di sini udah support split layar, jadi buat jalanin dua aplikasi sekaligus udah bisa banget ya teman-teman. Dan untuk scrolling dan semacamnya, kalau cuman medsos dan seterusnya, HP ini udah ajib banget teman-teman, udah cakep banget karena memang chipsetnya dan prosesor di HP ini pun juga udah oke banget. Dia pakai Snapdragon 712. Kalau cuman buat scrolling udah oke banget pokoknya ya teman-teman. Apalagi untuk main game, kalau saya baca-baca itu di GSM Garena untuk skor Antutunya pun mencapai 185 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi kalau buat main game saya rasa HP ini masih ajib banget, apalagi dengan layarnya yang sudah Super AMOLED. Saya bisa bilang kita bakalan betah banget di depan layar dari HP Realme XT di sini. Apalagi harganya cuma 1 jutaan kan, jadi pastinya HP ini worth it dan cakep banget teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita cek yang namanya ini ya teman-teman. Saya sudah download aplikasi di sini, multitester, kita install dulu ya. Oke, kita udah selesai install untuk HP multitouch testernya di sini. HP yang udah 5 tahunan, kira-kira untuk sentuh-sentuhnya masih, skornya masih aman nggak? Oh mantap, responnya juga oke. Tuh, yang namanya multitouch di HP ini sekalipun udah 5 tahun, testernya pun masih angka 10. Jadi buat main game saya rasa udah oke. Cuman memang kekurangannya satu sih ya, kalau mau main game mending dibalik sih, gini aja ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita pakai kebiasaan kita yang main gamenya yang seperti ini, kemungkinannya ya speakernya ketutup. Jadi nanti malah mengurangi ini ya experience-nya buat kalian yang lagi main game dan semacamnya ya teman-teman. Kalau cuman mau dibuat nonton dan semacamnya, layar 6,4 udah Super AMOLED, untuk tingkat kecerahan layar dan semacamnya, warna yang bisa didapetin pun oke, dan tentunya pasti ajib banget. Kita lanjut pada bagian kameranya. Kameranya sini jipak, cakep banget nih. Ini di dalam ruangan ya teman-teman. Ini ngefotoin kepangan anak saya. Jadi di sini jernih banget pokoknya tuh.
Kalian bisa lihat tuh ya untuk hasil fotonya, apalagi udah ada AI-nya di sini. Jadi kalau kita udah aktifin AI-nya di sini, warnanya pun makin tajam teman-teman, dan udah ada ultra wide di sini juga tuh, kalian bisa lihat untuk hasil foto ultra wide-nya. Baik di HP ini pun kayaknya kalau untuk kamera selfie-nya belum ada ultra wide di sini ya teman-teman. Jadi ultra wide-nya cuma ada pada bagian belakang. Untuk resolusinya 64 megapiksel untuk kamera utamanya, kemudian 8 megapiksel untuk ultrawide-nya, dan 2 megapiksel lainnya deep dan juga makronya. Jadi untuk kameranya di sini lengkap banget. Untuk kamera selfie-nya di sini cakep banget sih ya teman-teman. Di sini juga ada AI-nya kayaknya. Ini di 16 megapiksel. Kalau dibuat selfie-selfie tentunya oke. Nah, pokoknya untuk video ataupun foto selfie-nya di sini teman-teman, di sini ada fitur 64 megapikselnya juga, udah ada malam. Jadi untuk fitur-fitur di HP ini pun udah lengkap banget teman-teman. Slow-mo juga ada di sini. Jadi fitur-fitur yang mungkin di HP angka 1 jutaan sekarang nggak ada, di Realme XT di sini udah lengkap banget untuk fitur-fiturnya. Kalau buat video, kalian bisa lihat di sini, kayaknya di sini dia support sampai 4K teman-teman. Tuh. Ajib bukan? Untuk 4K-nya di sini di 1080, di 30 fps aja. Maaf kok 1080 jadi baca ini. 1080-nya bisa sampai 60 fps. Kamera selfie-nya kita coba lihat kira-kira support 4K juga enggak sih? Kayaknya mentoknya di 1080 30 fps. Ya tambah basa-basi lah ya teman-teman, kalau kalian pengen lihat hasil foto dan juga videonya langsung aja simak di slide berikut ini. Kita langsung aja coba di sini. Kamera selfie-nya di 1080 fps. Untuk keterangan layarnya, warnanya pun juga oke ya teman-teman. Udah ada AI-nya juga. Ini banget kalau dibuat fotografi ataupun dibuat ya, kalau dibawa keluar ruangan kena cahaya kayak ginilah hasilnya ya teman-teman. Untuk layarnya pun masih stabil, masih kelihatan ya teman-teman dengan kecerahannya, apalagi udah Super AMOLED kan. Tuh kayak ginilah untuk hasilnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian kamera belakangnya. Oke, ini untuk kamera belakang ya teman-teman. Tuh warnanya yang dihasilinnya pun juga oke banget, dan di sini kita pakai di 60 fps 1080 60 fps udah stabil ya teman-teman, udah ajib banget untuk kameranya. Biasa kalau pagi-pagi ya teman-teman banyak cucian di rumah, tuh kayak gini lah hasilnya juga oke banget. Warna yang didapetin tuh udah oke ya teman-teman. Kalau dibuat jalan-jalan juga lumayan lah ya teman-teman, kayak gini hasilnya. Pokok intinya HP Realme XT di sini buat videografi, buat gaming udah oke sih di tahun sekarang ya. Mungkin memang sistem Androidnya aja yang belum update, yang hanya mentok di angka Android 11 aja. Seperti itu dia untuk hasil foto dan juga videonya dari HP Realme XT di sini ya teman-teman. Dan juga untuk kesimpulannya, HP Realme XT di sini untuk dibuat videografi, foto-foto dan semacamnya, HP ini bisa dibilang masih oke dan cakep banget teman-teman. Ya mungkin desain kameranya aja yang nggak kekinian lah ya gitu ya teman-teman. Untuk hal-hal lainnya HP ini masih dibilang cukup perfect, dan mungkin yang bakalan jadi penilaian untuk pemakaian jangka panjang ya di sistem Androidnya aja yang mentok di Android 11 ya teman-teman, dan nggak bisa nerima update terbaru lagi untuk saat ini. Jadi untuk sekarang HP ini masih ajib banget dan bisa dibilang cukup untuk kita cari di tahun sekarang. Kalau dibuat gaming dan semacamnya dengan Snapdragon 712-nya, HP-nya masih oke banget. Cuman memang boros baterai aja karena konsumsi layarnya yang sudah Super AMOLED juga.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk harganya di sini saya jual, di sini HP plus charger ya teman-teman, chargernya original. Saya jual dengan angka 1.500.000 di tahun sekarang. Buat kalian yang mungkin berminat, monggo bisa langsung hubungi saya di deskripsi udah ada nomornya. Oke, ataupun cara ordernya cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Sekian untuk HP ini, untuk review HP Realme XT di sini, belepotan ya teman-teman, maaf ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.